seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, wisatawan dalam atau luar Banyuwangi yang akan menikmati liburan Isra Mi'raj dan Imlek untuk lebih waspada mengingat Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 3 Banyuwangi memprediksi akan terjadi hujan lebat yang disertai angin dan petir di seluruh wilayah Banyuwangi. Prediksi yang dirilis oleh Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 3 Banyuwangi wilayah Banyuwangi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai angin dan juga petir yang melanda seluruh wilayah Banyuwangi. Sedangkan untuk wilayah perairan gelombang antara 1,5 hingga 4 meter. Perakirawan BMKG Banyuwangi, Gede Agus Purbawa, menghimbau kepada wisatawan untuk lebih waspada karena cuaca ekstrim bisa sewaktu-waktu terjadi pada pagi, siang, bahkan malam hari. Mengingat pada bulan Januari ini masih pada puncaknya musim hujan. Selain itu, pada libur panjang kali ini, wilayah Jawa Timur terusus Banyuwangi tengah dilanda fenomena Madden-Julian Oscillation dan gelombang atmosfer Rossby yang mengakibatkan peningkatan pertumbuhan awan. Ini yang mengakibatkan terjadinya hujan. Apalagi suhu muka laut di perairan sekitar Jawa Timur yang hangat juga mengakibatkan peningkatan suplai uap air yang menimbulkan pertumbuhan awan. Sedangkan untuk wilayah perairan seperti Laut Selatan dan Selat Bali relatif sedang antara 1,5 hingga 4 meter. Cuaca ekstrim ini juga untuk wilayah curam atau pegunungan juga diminta waspada karena hujan deras yang berlebihan dapat mengakibatkan longsor. Di puncak musim hujan ini, cuaca ekstrim seperti hujan lebat, disertai angin kencang, bahkan nanti bisa disertai hujan es, itu sangat tinggi potensinya terjadi gitu ya. Jadi faktor atmosfernya sangat-sangat mendukung. Jadi untuk 3 hari ke depan dari perakiraan model kami masih menunjukkan potensi hujan dengan bervariasi ringan hingga lebat ya. Masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai, di perairan harus tetap mewaspadai adanya peningkatan angin yang secara tiba-tiba. Kalau di pelabuhan kami rutin setiap jam sudah mengirim info cuaca ke stakeholder di pelabuhan gitu ya.
Dani Eka, JTV. Aparat kepolisian melakukan pemantauan ke sejumlah destinasi wisata. Hal ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang sedang menikmati liburan. Selain itu, polisi juga menghimbau pengelola dan wisatawan untuk tetap berhati-hati saat berlibur. Kapolsek Kabat AKP Kusmin mengatakan selama libur Isra Mi'raj dan Hari Raya Imlek ini pihaknya meningkatkan intensitas patroli khususnya ke kawasan destinasi wisata yang menjadi pusat keramaian masyarakat. Pasalnya sejumlah destinasi wisata di wilayah Kecamatan Kabat terpantau ramai dan terdapat beberapa destinasi wisata unggulan, di antaranya wisata Banyuwangi Theme Park dan Antogan Water Park. Kapolsek menyebut selama liburan long weekend yang dirangkai dengan libur Isra Mi'raj dan Imlek ini, pihaknya selalu memantau situasi di pusat keramaian dan seluruh destinasi wisata yang ada di wilayahnya. Pihaknya menghimbau kepada pengelola destinasi wisata agar selalu memberikan himbauan Kamtibmas terkait keamanan barang bawaan serta keselamatan selama di area wisata. Meskipun destinasi wisata terpantau ramai, namun secara umum peningkatan pengunjung destinasi wisata di Kecamatan Kabat tidak terlalu signifikan. Meski demikian, pihaknya tetap meminta para wisatawan untuk tetap berhati-hati saat menikmati liburan. Bisa kita nanti di atas 1.000. Kemudian situasi saat ini sudah cukup ramai, para pengunjung baik yang sudah masuk maupun area parkiran, maupun parkiran masih muat ya Pak ya, masih muat. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Kami menghimbau pada manajemen untuk selalu mengingatkan, menghimbau pada para pengunjung untuk tetap menjaga keamanan dan keselamatan masing-masing. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Handoko Kusumo, JTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numерasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar pribadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bapak Arete. Assalamualaikum. Teh. Jangan
jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Gak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Gak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau dulu ayam saja nggak rabun, Rip. Malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan, praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib tragis dialami pemuda Desa Ringinterlu, Kecamatan Bangorejo setelah terlibat kecelakaan dengan mobil mewah Toyota Harrier di Jalan Raya Desa Sarimulyo, Kecamatan Srono pada Senin pagi. Kendati tidak mengalami luka parah, sang pemuda harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Dari video amatir memperlihatkan sebuah sepeda Honda Vario rusak parah, sedangkan pengendara motor juga terlihat tergeletak di tengah jalan yang diduga merintih kesakitan setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil Toyota Harrier di Jalan Raya Desa Sarimulyo, Kecamatan Seluring pada Senin pagi. Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Muncar, Ibda Gatot Bihandoko menjelaskan, kejadian berawal saat Honda Vario melaju dari utara ke selatan dengan kecepatan sedang. Sesampainya di lokasi kejadian, Honda Vario yang dikendarai oleh Reval Dwi Saputra tiba-tiba oleng hingga masuk ke arah berlawanan. Naasnya dari selatan melaju Honda Harrier yang dikendarai oleh Darmaji. Karena jarak terlalu dekat, benturan keras tidak dapat dihindarkan. Akibat benturan keras tersebut membuat pengendara Honda Vario terpental ke jalan raya dan alami luka ringan. Kendati demikian harus mendapat perawatan di rumah sakit. Selain itu, benturan keras juga membuat Honda Vario ringsek parah hingga bodinya bengkok ke belakang. Sedangkan Toyota Harrier rusak pada bodi dan penyok pada lampu sebelah kanan. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa. Pengendara sepeda motor hanya mengalami luka lecet di beberapa bagian, sedangkan pengemudi mobil hanya mengalami syok. Kerusakan untuk kedua kendaraan ditaksir mencapai 10 juta rupiah dan kini keduanya diamankan di Polsek Celuring hingga menunggu proses lebih lanjut. Dani Eka, JTV. Anggota Satreskrim Polres Probolinggo berhasil melakukan operasi tangkap tangan pendistribusian 20 ton pupuk subsidi secara ilegal. Hasil dari pemeriksaan, polisi menetapkan 2 orang tersangka. Anggota Satreskrim Polres Probolinggo kembali berhasil menggagalkan pendistribusian pupuk subsidi secara ilegal di Kecamatan Besuk, Kecamatan Probolinggo. Dari hasil operasi tangkap tangan tersebut, petugas berhasil mengamankan 20 ton pupuk subsidi jenis Korea yang dimuat di mobil pick-up. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan S 35 tahun, MAS 36 tahun, dan SM 21 tahun, ketiganya warga Kecamatan Kerejengan, Kabupaten Probolinggo. Menurut AKP Putra Adi Fajar Winarsa, Kasat Reskrim Polres Probolinggo selama ini gencar mengawasi alur pendistribusian pupuk bersubsidi secara ilegal.
Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, anggota Buruh Sergap Satreskrim berhasil melakukan OOTT di sekitar Kecamatan Besuk. 2 orang ditetapkan tersangka, 1 orang statusnya saksi. Karena sudah ketahui dalam tahun ini Polres Probolinggo sudah mengungkap sebanyak 2 kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang sebelumnya sudah kami amankan sebanyak 10 ton. Nah, tadi malam sampai dengan hari ini juga kami sudah mengamankan sebanyak 2 ton atau 40 sak pupuk urea subsidi seberat 2 ton dalam 1 unit mobil pickup. Untuk pasal yang dipersangkakan yaitu kami menggunakan undang-undang darurat tentang tindak pidana ekonomi dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara. Nah, untuk pelaku yang kami amankan sebanyak 2 orang terduga pelaku dan 1 saksi. Hingga saat ini polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut. Apakah ada pihak lain terlibat dalam pendistribusian pupuk subsidi secara ilegal? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam undang-undang darurat tentang tindak pidana ekonomi dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farid Fahlevi, JTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik tes kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Persiapkan diri dan kesehatan Anda sebaiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan
untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur, pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW.
serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Semeru kembali memuntahkan banjir lahar hujan ke sejumlah aliran sungai Senin siang. Beruntung, semua penambang pasir segera meninggalkan sungai sesaat sebelum aliran lahar datang, sehingga berhasil menyelamatkan diri. Akibat banjir lahar ini, jalur alternatif Lumajang Malang terputus. Inilah detik-detik datangnya banjir lahar hujan Gunung Semeru yang menerjang aliran sungai Besuk Lengkong di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Debit aliran lahar berwarna coklat pekat ini membawa material vulkanik berupa pasir dan bebatuan. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat banjir lahar terjadi dengan amplitudo maksimal mencapai 12 mm. Sebelum banjir datang, petugas sudah memberi peringatan dini kepada warga dan penambang pasir untuk segera meninggalkan aliran sungai sehingga banjir tidak sampai mengakibatkan korban. Namun akibat banjir ini, jalur alternatif Lumajang Malang via Curah Koboan terputus. Banjir lahar itu diawali dari hujan deras yang di lereng timur dan selatan Gunung Semeru. Itu kurang lebih durasinya hampir 1 jam, hingga mengakibatkan debit air di Sungai Besuk Koboan dan Besuk Lengkong ada peningkatan. Nah, dengan demikian untuk jalur perlintasan alternatif Lumajang Malang melalui daerah Koboan sementara kita tutup. Untuk penambang pasir sendiri seperti apa ya? Penambang pasir begitu ada informasi tentang getaran banjir yang memberikan informasi secepatnya melalui jaring WhatsApp maupun frekuensi radio di WD. Dengan intensitas hujan tinggi, petugas menghimbau agar masyarakat selalu waspada, terutama para penambang pasir, mengingat ancaman bahaya awan panas maupun banjir lahar bisa sewaktu-waktu terjadi. Yongki Nugroho, JTV. Seorang anak di Jember tega membunuh ayahnya dengan cara dipenggal hingga kepala terputus dari tubuh.
Hingga kini polisi masih mencari motif pelaku, namun dugaan sementara pelaku mengalami depresi. Situasi di rumah duka. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Jadugan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Jember, Senin sekitar pukul 00.30 dini hari. Pemuda berusia 18 tahun berinisial A tega memenggal kepala ayah kandungnya inisial Z dengan membacokkan sebilah golok berulang kali hingga kepala terpisah dari tubuh. Tak jauh dari lokasi, A bersimbah darah dengan luka di lehernya. Diduga, usai menghabisi ayahnya, pelaku berusaha mengakhiri hidup dengan cara menggorok lehernya sendiri. Polisi yang tiba langsung mengamankan lokasi dan membawa A ke RSUD Balung untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara jasad ayahnya dilarikan ke kamar mayat RSUD Dr. Subandi Jember untuk diotopsi. Polisi yang tiba langsung mengamankan lokasi dan membawa A ke RSUD Balung untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara jasad ayahnya dilarikan ke kamar mayat RSUD Dr. Subandi Jember untuk diotopsi. Polisi masih mencari motif pelaku melakukan aksi kejamnya tersebut. Namun pelaku hingga kini masih terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Untuk motif masih kami dalami karena informasi sementara itu anak mengalami depresi dan saat ini juga masih dalam perawatan. Belum bisa kami ambil keterangan. Nanti mungkin setelah bisa diambil keterangan, kondisi sudah mulai normal, baru kami akan lakukan cek terkait dengan kejiwaannya. Kondisi ayah meninggal gitu? Kondisi ayah saat ini meninggal. Kemudian untuk barang bukti untuk sudah diamankan apa? Yang sudah kita amankan satu bilah golok, pakaian yang dikenakan sama sampel darah. Katanya ada korban lain juga masih terkena? Ada saksi untuk yang telah melerai, untuk korban mungkin terkena jarinya. Setelah sadar, polisi rencananya akan berkoordinasi dengan psikiater mengingat dari keterangan sejumlah saksi, pelaku diduga mengalami depresi. Lutfi Kurohman, JTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor.
Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi zero stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo
masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Persiapkan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan petugas penyelenggara Badan ADHOC, PPK, dan PPS resmi dibubarkan KPU Kabupaten Situbondo. Seluruh tahapan pemilihan Pilgub Jatim dan Pilbub dalam Pilkada Serentak 2024 sukses terlaksana. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Situbondo resmi membubarkan Badan ADHOC PPK PPS Senin sore. Ada 408 panitia pemilihan kecamatan dan 85 panitia pemungutan suara dari 17 kecamatan se-Situbondo. Ketua KPU Situbondo Hadi Prayitno mengatakan Badan ADHOC PPK PPS bertugas selama 8 bulan dalam Pilkada Serentak 2024 lalu. Tahapan Pilkada Serentak mereka bekerja dari 26 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025. Badan ADHOC PPK PPS memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan pada setiap tahapan kepala daerah serentak. Dalam kesempatan ini kami juga memberikan apresiasi dan penghargaan atas kerja-kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan sebagai bentuk apresiasi. Kita juga memberikan penghargaan kepada saudara stakeholder karena berkat dukungan stakeholder koordinasi selama ini sehingga pelaksanaan pilkada itu sudah berjalan. Evaluasi sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi setelah tahapan kami sudah melakukan evaluasi dan ada beberapa memang hal-hal yang perlu kita perbaiki pada pelaksanaan pilkada. Evaluasi nanti
bisa nanti kita sampaikan sendiri. Di antaranya kita mungkin nanti akan rencananya akan membukukan di pelaksanaan tahapan termasuk evaluasinya nanti. Pimpinan Komisioner KPU Kabupaten Situbondo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh penyelenggaraan pemilu ADHOC. Adi Nurholis, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Pojok Jatim berikutnya. budaya lestari. Mojo Parit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojo Parit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara, akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.